Terima kasih dan selamat siang untuk semua. Selamat siang. Hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Melaka mau menyampaikan keterangan baik kepada media maupun mau menginformasikan kepada rakyat Melaka terkait tindak lanjut dan pemberian sanksi dari Komisi ASN terhadap proses dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Melaka yang sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Melaka, dan Bawaslu Kabupaten Melaka meneruskan hasil proses itu kepada Komisi ASN untuk selanjutnya Komisi ASN dapat memproses lebih lanjut atau menindaklanjuti penerusan dari Bawaslu Kabupaten Melaka terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu kemarin, pilkada, pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Melaka tahun 2020 kemarin. Nah, untuk itu dari tempat ini saya bersama kedua komisioner pimpinan kami bertiga, kami ingin menyampaikan kepada media dan kami juga mau menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Melaka terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi ASN yang dimana Komisi ASN sudah merekomendasikan hasil proses penanganan kasus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yakni pelanggaran terhadap undang-undang ASN. Dan hari ini kami mau memberikan keterangan bahwa proses yang kami sudah lakukan itu sudah ditindaklanjuti dan Komisi ASN sudah memberikan sanksi disiplin terhadap terbukti adanya oknum-oknum ASN yang sudah melakukan pelanggaran. Maka dari sini kami di Bawaslu Kabupaten Melaka hari ini kami mau membacakan nama-nama itu, siapa-siapa oknum ASN yang terbukti telah melanggar netralitas ASN dan sudah diberi sanksi oleh Komisi ASN melalui surat rekomendasi dari Komisi ASN kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah Kabupaten Melaka. Dari beberapa ASN ini ada yang mendapat sanksi atau hukuman disiplin ringan, ada juga yang mendapat sanksi atau hukuman disiplin sedang. Kami membacakan yang pertama nama-nama ASN yang terbukti terlibat berpolitik praktis pada pilkada Kabupaten Melaka tahun 2020. Yang pertama, Saudara Kristina Hangadi, Jabatan Camat Melaka Timur. Sanksi dari Komisi ASN berdasarkan rekomendasi sanksi ringan, disiplin ringan. Yang kedua, Herman Ladnekin, sanksi disiplin ringan. Yang ketiga, Giovanni Andesol Seran, sanksi disiplin ringan. Yang keempat, Petrus Asam, sanksi disiplin ringan. Yang kelima, Ferdinandus Clara, sanksi disiplin ringan. Yang keenam, Paulus Bau, sanksi disiplin ringan. Yang ketujuh, Pius Molo, sanksi disiplin ringan. Yang kedelapan, Cornelis Bereloe, sanksi disiplin ringan. Yang kesembilan, Hieronymus Sibenseran,
sanksi disiplin ringan. Yang ke-10 Agustinus Terence Claus, sanksi disiplin ringan. Yang ke-11 Financio Nunes Amaral, sanksi disiplin ringan. Yang ke-12 Agustinus Bria, sanksi disiplin sedang. Yang ke-13 Insinyur Paulus Un MSI, sanksi disiplin sedang. Yohanes Fernando Serran, sanksi disiplin sedang. Yang ke-15 Brincina Elfrida Claus, sanksi disiplin sedang. Matilde Niis Serran, sanksi disiplin sedang. Yang ke-17 Hendrina Lopo, sanksi disiplin sedang. Yang ke-18 Josefina Getsemane, sanksi disiplin sedang. Yang ke-19 Eduardus Bereato, sanksi disiplin ringan. Yang ke-20 Vincentius Babu, sanksi disiplin ringan. Yang ke-21 Agustinus Remilius Lecky, sanksi disiplin ringan. Yang ke-22 Emmanuel Matarae sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN, tetapi sampai hari ini belum ada rekomendasi berupa sanksi dari Komisi ASN. Dan itu kita menunggu apakah belum ada atau tidak ada rekomendasi. Karena yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti, memeriksa semua dokumen terkait bukti-bukti dan keterangan-keterangan, dan untuk memutuskan apakah Pak Emmanuel Matarae itu terbukti melanggar netralitas ASN atau tidak, itu kewenangan mutlak dari Komisi ASN. Baik, dari semua yang saya bersama kawan-kawan kami sampaikan ini, bahwa yang mendapat sanksi disiplin ringan itu sanksinya termuat dalam rekomendasi Komisi ASN, yakni sanksi administrasi berupa pernyataan di depan publik. Itu untuk sanksi ringan. Dan sanksi sedang itu silakan ditindaklanjuti oleh Bupati selaku PPK, agar kami dari Bawaslu sangat mengharapkan Bupati segera menindaklanjuti sanksi disiplin atas rekomendasi dari Komisi ASN selama 14 hari sejak keputusan dikeluarkan dari Komisi ASN. Nah, harapan dari kami Bawaslu dan masyarakat seluruh Kabupaten Melaka terhadap Bupati Melaka selaku pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Melaka untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang ASN yang sudah terbukti mendapat rekomendasi ada pelanggaran terhadap undang-undang ASN. Harapan kami diberikan sanksi karena yang pertama dapat memberikan efek jerah kepada ASN untuk tidak terlibat berpolitik praktis, karena jelas sekarang terbukti bahwa terlibat politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, maka ada sanksi. Yang kedua, kami meminta kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah untuk memberikan sanksi karena dapat mencegah ASN untuk politik ke depan, baik pilkada maupun pemilu. Yang berikut ada satu kasus lagi, yaitu kasus money politik yang sudah diproses oleh Gakumdu waktu Kabupaten Melaka, bahwa kasus tersebut sudah ingkrah di pengadilan, sudah ada putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Kasus politik uang yang kita proses mendapat hukuman, pelakunya mendapat hukuman 30 bulan penjara.
kami sampaikan, dan selebihnya dari Bawaslu mengharapkan agar ke depan oknum baik aparatur sipil negara, baik kepala desa dan aparatur desa, atau oknum-oknum lain yang dilarang oleh undang-undang untuk terlibat berpolitik praktis, mohon jaga diri dan tidak boleh terlibat, karena sekarang sudah terbukti bahwa yang terlibat berpolitik praktis ada hukuman dari instansi masing-masing. Baik, terima kasih dan selamat siang.